Oke, halo apa kabar semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi. Dan bersama saya sekarang ada satu produk baru yang saya bisa bilang kayak barang kagetan gitu. Kaget. Kaget. Karena saya tidak terpikirkan ya barang ini bakal rilis di Indonesia bulan ini gitu ya. Bakal muncul barangnya. Karena ya tiba-tiba saya ditelepon gitu, Mas, dari Xiaomi Indonesia gitu ya, mau nyobain tablet barunya Xiaomi nggak? Waduh, yang mana nih? Nah, ternyata ada yang baru gitu. Saya bilang tadinya nggak ada yang nggak mau gitu, tapi nggak mungkin kan saya bilang nggak mau gitu, karena kalau saya bilang nggak mau barangnya nggak ada sekarang. Jadi ini dia, ada Xiaomi Pad 6 ya, Xiaomi Pad 6, kotaknya segede ini. Kalau di depan ya, kalau di sini ini dia tampilannya Xiaomi Pad 6, ada Dolby Vision dan Dolby Atmos ya tulisannya, dan ini produk resmi Indonesia ya, ada label di pojokan. Jadi ini produk resmi, bukan inter dan segala macem. Tapi saya juga nggak cuma dikirimin tabletnya doang, karena ada pelengkapnya nih, yaitu ada Xiaomi Pad 6 keyboard ya, kita dikasih keyboard covernya, dan juga ada Xiaomi Smart Pen alias stylusnya. Jadi ini tulisannya di samping second generation atau generasi kedua. So, kita bisa lihat di sini barang-barangnya. Saya bakal langsung unboxing dan dimulai dari menu utamanya dulu, yaitu tabletnya Xiaomi Pad 6. Kotak depannya tadi udah lihat ya, ini sekali lagi tampilannya seperti ini. Dan kalau kita cek di bagian belakang, ini ada beberapa highlight dari produknya, yaitu refresh rate 144 Hz WQHD Plus iCare display. Chipsetnya pakai Snapdragon 870, ada 4 speaker ya, quad speaker untuk immersive stereo sound, baterainya 8000-an mAh, chargernya 33 watt, dan slim unibody design with metal finish. Jadi ya itu dia, harusnya tabletnya tipis dan ringan, punya chipset yang cukup bisa diandalkan ya, Snapdragon 870 dan layar 144 Hz. Wow, harganya berapa nih kira-kira ya? Untuk variannya di sini saya dapat yang 8 GB RAM-nya dan storage-nya 256. Jadi sebuah konfigurasi yang bisa dibilang aman banget untuk tahun sekarang ya. 8 GB RAM itu udah cukup banget dan storage-nya 256. So buat nyimpen game banyak kayak aplikasi atau mungkin buat download film-film offline gitu udah cukup banget. Oke. Langsung saja saya akan membuka. Kita black aja nih plastiknya langsung. Nah, kita sobek saja. Dan oh ya, di sini saya juga melihat yang perlu diomongin nih, dia masih di bagian belakang. Ya, isi kotaknya ternyata sudah disebutkan nih. Di sini ada Xiaomi Pad 6, ada adapter, ada kabel USB Type-C, ada panduan mulai cepat, kartu garansi, kartu ucapan terima kasih. Wah, ditulis juga ternyata di kotaknya, kartu ucapan terima kasih. Dan yang menarik juga di bawah ada tulisannya garansi 15 bulan untuk unit perangkat dan baterai bawaan. Jadi garansinya 1 tahun 3 bulan ya, lumayan banget sebenarnya, lumayan banget. Oke, setelah kita buka, oh ternyata yang bawah belum dipotong, bodoh sekali saya. Bodoh sekali dia yang mulia. Bodoh sekali dia yang mulia. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Oke. Ini dia tadi kartu terima kasih, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Ini kartunya. Dan ini dia tabnya. Wow, Xiaomi Pad 6 ya, bisa dilihat. Highlight-highlight yang tadi udah dicantumkan di belakang ada lagi di sini, baik dari layar, chipset, speaker, baterai ya. Ada semua di sini, masih terbungkus. Saya pinggirkan dulu sementara. Kita lanjutkan ke kotak dalamnya dulu. Di sini ada, oke, ini cuma ada kertas 2 ini doang. Jadi ya tidak signifikan. Saya masukin aja lah ya. Ini di sini, dan yang satunya ini ada, coba ya. Oke, ini agak berat. Ini pasti charger sama kabelnya ya. Jadi kita cek aja. Oke, betul. Sip. Ini ada kabel USB-C-nya. Dan ini ada chargernya 33 watt ya. Bisa lihat angkanya, 33 watt. Oke, lanjut. Kita cek untuk tabletnya. Nah, ini bisa digeser nggak ya? Oh, ternyata tidak. Jadi harus dibuka bagian sampingnya.
Ini dia tabletnya Xiaomi. Kita kletek dulu yang ini. Set. Dan ya ini dia Xiaomi dengan modul kamera mengotak 13 megapiksel, tulisannya dual kamera, ada flashnya. Ini Xiaomi di sini. Di balik sini kita lihat. Kita coba nyalakan dulu ya, kita cek kayak gimana. Hujan tampaknya. Oke, ini kita nyalain. Oh ya udah nggak apa-apa lah ya, lanjut aja. Ini tapi masih proses, jadi sambil menunggu, saya akan coba untuk unboxing bagian yang lainnya dulu, yaitu keyboard sama stylusnya ya. Jadi ini saya keluarin. Bentar mas, helm. Oke, udah helmnya. Oke, ini dia tampilannya. Udah MIUI 14, setting-settingnya mungkin Nggak jadi bongkar dulu. oh iya salah, kebalik ya. Ke distract sih, ntar dulu. Oke. Bingung kan? Ntar dulu ya tabletnya, kita buka yang lain dulu. Jadi ini dulu nih keyboardnya. Xiaomi Pad 6 keyboard ya, tampilannya seperti ini. Dan kalau kita lihat di belakang, ada semacam panduan pemasangan ya, dan kelihatan cukup gampang ya. Kita coba cek isinya seperti apa. Ups. Oke, ini ada segel-segelan, sepertinya tidak ada, jadi bisa langsung dibuka. Dan ini dia keyboard covernya, terbungkus dengan material yang sama seperti tabletnya tadi. Kita buka. Semacam kayak apa nih ya, kertas daur ulang. Bagus sekali. Dan ini dia keyboard covernya. Materialnya apa ya? Bukan kulit nih, apa ya? Sintetis ya? Ya materialnya kayak gini, kalau digosok-gosok bisa lihat tampilannya, ada stikernya juga, bakal saya copot saja. Oke. Dia sifatnya magnetik ya. Jadi untuk pemasangan ke Xiaomi Pad-nya itu, karena tadi kalau kita lihat di bagian belakang, dia juga ada pin konektornya nih di sini, jadi tinggal dipasang seperti ini. Nah, jadi udah langsung siap buat dipakai. Hujannya tampak makin deras ya di luar. Nah, sekarang ini udah terpasang, tapi karena tampilan tidak enak seperti ini, jadi bakal saya skip untuk saya setup dulu biar bisa masuk ke home screen supaya tampilannya lebih enak. Oke, jadi sekarang ini udah saya setup, dan ini dia tampilan awal dari home screen-nya si Xiaomi Pad 6 ya, kayak gini. Home screen-nya tampilannya minimalis ya, bisa kita lihat kalau digeser-geser kayak gini. Ini kalau misalnya menunya ya kurang lebih cukup familiar untuk tampilannya. Nah, ini dia bisa digituin ya, keyboardnya jadi bisa dipasang seperti ini, atau kalau enggak ya bisa dilipat kayak gini. Dan ini magnetnya cukup kuat ya, jadi walaupun kita giniin nggak copot. Dah, cakep. Sebelum lanjut, karena tadi kelupaan ya, stylusnya ya di unboxing juga. Ini dia stylusnya yang Xiaomi Smart Pen. Saya buka aja cepet. Nah, itu dia. Dan ini dia si stylusnya yang banyak sekali stikernya. Ya udahlah, nanti aja dicopot ya. Ini dia tampilannya seperti ini, warna putih dengan desain yang bisa dibilang cukup familiar, tapi dia ditambah sini dia punya dua tombol ya, ada tombolnya untuk pencet. Untuk pairingnya cukup standar juga, yaitu dengan memasangkannya di bagian atas seperti ini. Jadi dia magnetik nih, set, ya langsung connect. Di bagian atas nih ada ikonnya, tap to connect. Kita coba tunggu sebentar. Dan ini dia Xiaomi Smart Pen. Oke, udah pairing jadi bisa dipakai. Oke, ternyata di sini saya coba untuk sensitivitasnya ya, di swipe begini cukup oke, udah oke banget sebenarnya. Cuma nanti mungkin perlu dites kayak buat gambar atau coret-coret ya. Ya itu, ini saya coba taruh di sini magnetnya.
Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke perangkatnya. Saya mau bahas sedikit tentang desainnya lagi karena mungkin tadi nggak terlalu banyak. Nah, ini dia tampilan dari belakangnya si Xiaomi Pad 6 ya. Ada tulisan Xiaomi, ada pin konektor di pojokan. Ini modul kameranya mengotak. Terus di bagian sini ada tombol volume ya. Ada di bagian atas sebelah sini. Sini ada tombol power. Ada speaker juga nih, speaker 1, 2 dengan Dolby Vision dan Atmos ya tulisannya. Di sisi sebaliknya juga ada speaker dan ada port USB-C, yaitu dia untuk sekitar dari tabletnya. Terus kalau misalnya saya lanjut masuk ke bagian setting ya, ini kan layarnya seperti yang mungkin tadi udah saya bilangin dia 144 Hz, jadi emang terasa smooth banget ya animasinya saat scrolling tuh. Terasa smooth banget, enak banget. Dan kalau misalnya kita lihat di setting, hal yang bagus juga di sini. Akhirnya Xiaomi up to date nih ya soal software karena dia sudah pakai Android 13 dengan MIUI 14. Mantap ya. Storage-nya 256 dan ini udah konfigurasi yang menurut saya sangat-sangat bagus ya, udah aman banget konfigurasinya. Untuk bagian display di sini bisa dilihat untuk refresh rate-nya ya, ada custom dan standar ya. Saya pakai yang default aja karena dia bisa adjust otomatis. Dan kita lanjut lagi ke bagian bawah. Ini tadi ada stylusnya, jadi ada write sama text screenshot. Jadi ada update firmware juga di sini, bisa kita cek firmware-nya. Jadi tombolnya di sini yang bawah ini adalah untuk menulis ya, jadi dan di bawah yang ini untuk screenshot. Jadi kalau kita tekan dan tahan, oke, jadi dia akan ngeblok gini area kita buat nge-screenshot gitu. Jadi bukan langsung nge-screenshot satu layar, tapi dia akan bikin kotak buat kita nge-screenshot ya. Jadi misalnya saya sini coba lagi, saya tekan dan tahan. Nah, dia langsung ada kayak gini, jadi kita bisa pilih area mana yang pingin di screenshot. Ya di sini ada bentuknya juga ya. Kalau misalnya kita mau, ini bentuknya bukan sih. Ya pokoknya bisa digeser-geser juga dan bisa di save. Terus kalau untuk yang fungsi satu lagi yang write, jadi kalau misalnya yang tombol satu lagi saya pencet, saya tekan dan tahan, dia akan otomatis jadi akan otomatis kayak gini layarnya. Dan kita bisa langsung ngegambar ya, jadi bisa langsung nulis misalnya gini, Putu Reza. Wah, ini sih untuk stylusnya ya, untuk impresi pertama saya ini terasa responsif ya, enak buat nulis dan dia tampaknya pressure sensitif juga. Jadi misalnya saya gores halus tipis, terus saya pencet, nah bisa kelihatan kan bedanya. Yang ini garisnya tipis karena nggak saya pencet, yang nggak saya tekan, yang ini saya tekan. Oke, jadi dia pressure sensitif, cakep nih ya, jadi udah oke banget. Terus kita sekarang juga tentu harus ngomongin soal specs. Jadi kan tablet ini dia menggunakan Snapdragon 870 ya, chipset yang sudah bisa dikatakan sangat bisa diandalkan untuk aktivitas. Dia punya RAM 8GB dan storage-nya gede tadi ya, 256. Jadi kalau dengan ngelihat apa yang dikasih Xiaomi di sini, harusnya tabletnya sekarang udah lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari ya, misalnya buat aktivitas yang ringan dari mulai ketik karena sudah ada keyboardnya, mungkin bisa juga untuk scribble, coret-coret karena udah ada pennya. Buat ngedit video juga mestinya sih udah cukup, misalnya kayak buat ngedit video vertikal di CapCut gitu ya, buat Reels atau Story dan TikTok harus ada bisa, atau mungkin aktivitas-aktivitas lain yang memang membutuhkan perangkat seperti tablet ini, termasuk ya multimedia kayak buat nonton atau main game karena ya speakernya juga udah kenceng, ada 4. Selain itu, satu hal lagi yang tadi saya lihat juga bagus dan menarik dari tablet ini, itu adalah kameranya. Jadi kameranya ini yang di depan khususnya, ini yang kamera buat webcam kan posisinya ada di tengah. Dan tadi pas saya coba iseng-iseng lihat hasilnya, ternyata kelihatan ya, hasilnya tuh cukup tajam loh. Jadi ini bisa lihat ya sekarang, ini fotonya bagus loh, jadi bisa buat saya foto. Bisa lihat ini hasil fotonya dari kamera depannya si Xiaomi Pad 6. Untuk impresi pertama ini cukup impresif ya hasil fotonya. Saya suka melihat hasilnya di sini untuk foto dari sebuah tablet kamera depan, dan untuk video juga terlihat bagus videonya. Oke, jadi
saya bisa bilang kalau untuk impresi awal sih ini kelihatan menjadi tablet yang sangat menarik ya untuk dipertimbangkan bagi yang ingin beli. Cuman saya belum bisa bilang bakal merekomendasikannya seperti apa karena namanya juga baru coba, baru unboxing. So kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mungkin ada skenario pemakaian yang ingin dilihat, pingin saya tes dan segala macam, atau pingin lihat di reviewnya nanti, silakan tulis pada kolom komentar di bawah, nanti bakal saya coba omongin. Tapi untuk sekarang, untuk versi pertama ya saya impress dengan apa yang dikasih Xiaomi di sini karena kelihatan tabletnya menyajikan paket yang lengkap sekali. Ya saya nggak sabar untuk ngulik lebih jauh. So untuk reviewnya jangan lupa untuk klik subscribe yang ada di bawah dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.